Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Moskow, teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu di sana. Teman-teman, di video kali ini saya akan bahas menganalisa game dari WR Master 2024, Prague versus Anand, teman-teman. Nah, turnamen apakah itu? Saya mau jelasin dulu ini turnamennya. Jadi WR Chess Master 2024, 16 orang pemain terbaik dunia bertarung ya dengan format yang baru, yaitu format dari turnamen ini jarang terjadi ya. Yaitu format turnamennya adalah sistem gugur, guys. Diadakan langsung di Langham Hotel di London, teman-teman, dengan sistem catur klasikal. Berlangsung dari tanggal 14 sampai 18 Oktober. Siapa aja pemainnya? Ya ini langsung offline ya. Ada Arjun, ada Alireza, ada Pragnananda, ada Anan lah gitu ya. Ada pecatur senior seperti Victor Bologan gitu, dan juga ada pecatur yang sekarang lagi viral ya, pecatur dari Inggris, yaitu Woman FIDE Master Bot Hana Sivandan. Ya, berapa hadiahnya teman-teman? Berhadiah, pemenangnya mendapatkan 20.000, peringkat duanya 10.000, bahkan peringkat terakhirnya sampai 16 itu ada hadiah 1000 US dollar, teman-teman. Nah, format permainannya seperti apa? 16 pemain akan bermain single elimination knockout ya, 2 game match ya. Time controlnya 60 menit untuk 30 langkah pertama, kemudian 30 menit untuk the next 20 langkah berikutnya, dan 30 ini berikutnya untuk the rest of game. Ya, teman-teman, langsung saja kita bahas gamenya. Ini game yang sangat menarik ya, pertemuan antara guru dan murid dari India. Jangan lupa sebelum itu klik tombol like-nya dulu, share, dan subscribe. Pragnananda pegang bu putih memulai dengan langkah E4. Dijawab oleh sang guru dengan E5. Putih kuda F3, hitam kuda C6, dan Prak mainkan D4. Boom! Scott game. Zaman sekarang ya, melihat Grandmaster top dunia bermain dengan Scott game itu sudah jarang terjadi, guys. Tapi sepertinya Pragnananda ingin mengecoh sang guru ya. Mungkin dia nggak mau main pakai Roy Lopez ya, atau Italian game, karena tidak mau mudah tertebak oleh sang guru nih. Nah, kemudian Anan merespon dengan memukul pion D4, putih pukul balik dengan kuda, kemudian hitam menjawab dengan menteri F6, keluar langsung. Ya, tujuan dari menteri F6 apa? Mengancam kuda sekaligus menekan pion di petak F2. Biasanya akan dilanjutkan dengan ancaman gajah C5 yang mengancam petak F2. Putih merespon dengan langkah kuda ke petak E2. Nah, ini menarik nih, teman-teman. Ya, jadi kuda E2 ini jarang terjadi ya. Yang biasanya menjadi pilihan adalah gajah E3. Kemudian hitam akan menjawab dengan gajah C5. Ya, seperti ini. Kemudian putih lanjutkan dengan C3, menopang pion di petak D4. Nah, baru 5 langkah aja udah terjadi langkah yang jarang dimainkan, kuda E2. Jadi Pragnananda di game ini sepertinya menyiapkan langkah-langkah yang tidak mudah ditebak oleh sang gurunya ini, teman-teman. Ini trik yang sangat bagus ya di era zaman sekarang, di mana pemain catur top dunia pasti sangat hafal dengan teori. Ya, kuda ke petak E2 dimainkan, hitam menjawab dengan langkah gajah ke petak C5, kemudian kuda F4 menutup ancaman pada petak F2. Hitam menjawab dengan langkah D6, kemudian putih kuda C3, mengeluarkan kuda, hitam menjawab dengan kuda GE7, putih keluarkan kembali bishop, hitam menekan dengan pin gajah ke petak B4, putih melanjutkan dengan rokade. Wow, Prak mengorbankan satu pion kalau kita hitung ya, dan Anan betul melakukan dengan gajah pukul kuda di petak C3, dimakan lagi, dan kemudian lanjutkan dengan rokade pendek, teman-teman. Iya, kenapa Paman Anan tidak berani untuk memukul pion di petak C3 ya, padahal kan dapat satu pion. Nah, karena seorang top grandmaster pasti berpikirnya lebih dari satu langkah. Itu dulu. Ya, terus apa yang akan terjadi kalau misalkan dilanjutkan dengan benteng B1? Bahayanya apa buat hitam? Let's say dia lanjutkan dengan rokade, maka putih gajah ke petak B2, menteri C5, dan kemudian putih akan lanjutkan dengan gajah ke petak A1. Ya, tujuannya apa? Ya, kalah satu pion, memang sih kalah satu pion, tapi kalau secara posisi ini enak buat putih. Kok begitu ya? Putih punya sepasang gajah yang aktif, dan lihat apalagi gajah A1-nya menekan petak G7. Ya memang ini di luar kemampuan kita yang kalau bukan seorang grandmaster ya, teman-teman. Ya, jadi seorang top grandmaster walaupun kalah satu pion tapi melihat perwira yang lebih aktif, dia akan lebih pilih itu, teman-teman.
Dan seorang top grandmaster juga sabar untuk memetik hasil dari pion yang dia korbankan ini. Bagaimana dia akan menang nantinya, Mas? Ya, dia akan coba setup dengan menteri C1, menteri B2 kayak gitu. Dari sini aja kita udah bisa lihat ya bahwa setelah gajah 1, gajah di petak C8-nya sulit keluar karena pion B7-nya tersandra oleh benteng B1. Apa respon Anan kemudian? Anan mainkan langkah rokade, kemudian putih benteng B1, tetap diberikan pion C3. Anan memilih menteri E5. Kemudian putih mainkan gajah D3. Kemudian hitam A6, putih menjalankan C4. Ya. Tidak memberikan celah untuk B5 dimainkan dan sekaligus mengontrol petak D5. Hitam menjawab dengan langkah F5. Putih memukul. Hitam mainkan langkah menteri F6, tidak langsung ngambil. Wah, dan ini merupakan langkah yang kurang tepat. Apa yang ditakutkan oleh Hanan apabila kuda makan pion F5? Ya, putih akan lanjutkan dengan kuda D5 mengincar pion C7. Ya, sulit untuk dijaga, harus dijaga dengan benteng F7. Kemudian akan ada benteng E1, ini yang bahaya. Dan apabila dilanjutkan dengan queen ke petak D4, maka gajah B2, lihat, benteng bisa masuk, pionnya bisa didapetin, gajahnya aktif semua. Ini bahaya banget buat hitam. Nah, terus kenapa Anan mainin langkah F5 kalau dia nggak akan makan pion F5-nya? Begitu kan masalahnya ya. Jadi langkah F5 ini memang bukan langkah yang tepat. Kemudian dia pilih menteri F6. Dia kira bakal dapet nih pionnya. Kemudian putih mainin langkah G4. Boom. Ya, jangan dicoba teman-teman. Ini khusus untuk grandmaster yang akurasinya sudah sangat tinggi ya. Hitam menjawab dengan langkah G6, putih kuda D5, pertukaran kuda terjadi. Kemudian hitam mainkan langkah kuda E5. Kemudian Pragnananda mainkan langkah F4, hitam memukul gajah, dipukul balik dengan queen. Hitam memukul pion dan putih G5. Kemudian hitam menteri G6. Ya, sekarang pionnya sama jadi 6. Gajah beda warna, tapi di sini tetap unggul putih. Nah, sekarang kita latihan middle game dari game ini, teman-teman. Coba pause videonya dan tebak apa langkah terbaik untuk putih di sini. Yes, selamat buat kalian yang berpikir dengan baik. Gajah B2, betul sekali. Dengan tujuan mengaktifkan ancaman diagonal dari petak B2 sampai H8. Anan menjawab taktis gajah D7. Bagaimana putih melanjutkan serangan? Yes, menteri C3. Walaupun dianggap salah, menurut saya ini adalah langkah yang pada prakteknya normal dilakukan oleh putih dengan tujuan mengancam pion dan tujuan kepada petak H8. Kemudian hitam respon dengan C5. Dia menjawab salah juga. Harusnya di sini jalannya apa? Harusnya di sini udah persiapan ya. Ancaman ini nih. Ya. Kemudian dia C5 dimainkan. Bagaimana putih melanjutkan serangan? Putih mainkan langkah kreatif benteng naik ke petak F3. Boom. Apa idenya? Mau pindah ke petak H3, mengancam petak H7, sekaligus bisa masuk benteng H6. Dengan bantuan menteri H8 ini akan jadi serangan yang mematikan. Ya, udah unggul besar buat putih. Hitam panik dengan menjalankan H5, coba menutup ancaman kepada petak H7. Putih tetap melakukan benteng H3. Kemudian hitam raja F7. Putih sacrifice the rook. Boom, benteng H5. Kemudian apabila menteri makan benteng, apa yang akan terjadi? Maka skakmat dengan menteri F6. Kemudian dilanjutkan dengan benteng E1. Ya, jelas ini akan menang untuk putih apabila gajah menutup ke petak E6, tinggal dilanjutkan dengan benteng E6, raja D7, benteng E7, raja mundur, dan boom. Ya, menteri menutup skakmat. Nah, pas benteng H3 emang nggak ada jawaban lain, Bang. Ya, mau kemana lagi kalau misalkan benteng F7, skakmat petak H8. Kalau dia, ya tujuan dari putih adalah makan H5 dan petak E7-nya akan menjadi petak skakmat. Anan menjawab dengan langkah raja ke petak F7. Bagaimana putih melanjutkan serangan? Sacrifice rook, kemudian benteng G8 dimainkan. Dan coba tebak apa langkah terakhir untuk memenangkan pertandingan bagi putih. Yes. Ada yang menjawab benteng E1? Betul juga. Ada yang menjawab benteng H7? Bisa saya katakan benar juga. Ya, tapi Pragnananda di sini lebih memilih raja F2. Jadi ada dua langkah brilian di game ini. Apa tujuan dari raja F2? Kasih benteng, tujuannya supaya bentengnya bisa ke petak H6. Kalau rajanya masih di G1, dia nggak bisa benteng H6, akan dimakan karena pin. Maka dia raja F2.
Nah, kemudian Anan menyerah 26 langkah aja. Kalau dilanjutin, let's say benteng ke petak E8, maka benteng H6. Ya, bagaimana kita menjawab ini? Pasti kalah. Tapi kalau saya mau pilih nggak usah raja F2 bang, let's say benteng ke petak H7, bisa nggak sih menang? Ya bisa juga. Raja E8 tinggal dilanjutkan dengan menteri E3, ya. Gajah harus menutup atau raja geser, ada menteri E7. Menang putih. Gajah 6 kan tinggal di A2 aja udah. Kalau misalkan saya mau lanjutin benteng E1, bisa nggak sih bang? Bisa juga. Ide yang bagus juga. Tujuannya kan mau benteng H7, kalau dimakan menteri F6, skakmat itu juga sulit dicegah. Ya, tapi mungkin hitam akan menjawab dengan raja ke petak F8 dan mungkin kalian akan benteng ke petak H7 ya. Kalau dimakan, maka menteri F6, skak ditutup dan akan menteri D6 ya. Dibatasi. What a game by Pragnananda Ramisbabu, teman-teman. Dan akhirnya Pragnananda menang di game ini dengan partai yang cukup brilian dengan akurasi 91%, sementara Anan 80%. Dua langkah brilian diciptakan oleh Pragnananda. Buat teman-teman yang belum tahu kenapa dari tadi saya bilang sang murid lawan sang guru, karena Pragnananda waktu kecil itu ya ada tangan dingin Anan yang membuat Pragnananda bisa sehebat sekarang, teman-teman. Anan menciptakan WR ya, WR lagi. Dia menciptakan akademi catur ya, Westbridge Anand Chess Academy, Wacha Chess. Makanya kalau lihat Pragnananda ada tulisan Wacha, sama ngelihat Gukes ada tulisan Wacha, itu Westbridge itu perusahaan dari India, terus A-nya Anand, terus A-nya itu Chess Academy. Itu adalah kolaborasi Anand dengan salah satu perusahaan terbesar di India menciptakan para bakat catur fenomenal di India, teman-teman. Dan kalian lihat sekarang, Pragnananda, Gukes, Arjun, Vaishali Ramesbabu, nama-nama besar pecatur India yang sekarang masuk ke 10 besar dunia, teman-teman. Apa komentar kalian? Dan bagaimana risetnya sekarang? Sekarang turnamen ini sudah masuk ke babak final dan akan ada Arjun Erigaisi melawan Maxim Vacherlagraf. Arjun mengalahkan Pragnananda di babak semifinal dengan 1,5-1/2 ya. Kemudian Maxim Vacherlagraf mengalahkan Ali Reza dengan skor 2-1. Sebelumnya, setelah mengalahkan Anan, Pragnananda bertemu dengan Arjun ya guys. Ya. Kira-kira siapa yang akan jadi juara? Kalau saya sih mungkin prediksi Arjun Erigaisi ya, teman-teman. Kalau kalian siapa nih, teman-teman? Coba komen. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe guys.